Salam, salam kasih damai dan sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan dan pemberkatan Tuhan. Salve. Dalam video kali ini, dalam mata kuliah sejarah gereja Indonesia, kita akan membahas tentang pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Baik, langsung saja pada poin pertama itu ada pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Nah, Portugis berperan besar dalam proses penyebaran agama Katolik, khususnya di tanah Nusantara. Awal dimulainya penyebaran misi oleh Portugis ini ketika pada tahun 1511 bangsa Portugis menaklukkan Malaka, dan disitulah mereka mulai memperkenalkan agama Katolik, yaitu Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit adalah para misionaris yang menyertai para penjelajah Portugis. Jadi ordo-ordo inilah yang menyertai mereka, yang awal mulanya itu misi perdagangan dengan membawa beberapa misionaris sebagai pelayan mereka juga untuk menghadirkan Tuhan dalam sakramen Ekaristi. Kemudian para misionaris ini menjadi misionaris juga tentunya di tanah misi, yaitu di Indonesia. Kemudian ada beberapa wilayah yang dipengaruhi oleh Portugis. Antara lain yang pertama itu adalah Maluku. Nah, di Maluku ini Portugis mendirikan pos perdagangan, yaitu di Ternate dan Ambon, di mana banyak penduduk lokal di sini dibaptis menjadi Katolik. Kemudian ada Timor dan Flores. Katolik berkembang pesat di tanah ini karena upaya misionaris Yesuit dan Dominikan, dan hingga saat ini Flores dan Timor menjadi basis Katolik yang kuat di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada Solor. Portugis mendirikan benteng dan gereja di Pulau Solor sebagai pusat penyebaran Katolik di Nusa Tenggara. Nah, kemudian ada tokoh misionaris. Tokoh misionaris yang sangat berperan, yaitu khususnya dari bangsa Portugis yang berpengaruh dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia adalah Santo Franciscus Xaverius pada tahun 1506 sampai 1552 dari Ordo Jesuit, atau kita kenal di sini sebagai Ordo Tuhan, yaitu Ordo Yesuit. Ia banyak membaptis penduduk dan memperkuat komunitas Katolik di Ambon, Ternate, dan sekitarnya. Bisa dikatakan pelayanan Santo Franciscus Xaverius ini termasuk bisa dikatakan itu sebentar, tapi dampak dan buah dari pelayanan Santo Franciscus Xaverius ini masih dapat kita rasakan hingga saat ini, yang dimana wilayah timur itu menjadi basis atau menjadi wilayah Katolik terkuat di Nusantara khususnya. Kemudian ada kolonialisme Portugis mempunyai dampak positif di Nusantara. Yang pertama itu adalah pendirian gereja di Indonesia. Kedua, penciptaan buku-buku doa dan katekese dalam bahasa lokal. Yang ketiga itu ada pengaruh Katolik tetap kuat di beberapa daerah meskipun Portugis kemudian diusir oleh Belanda yang berhaluan Protestan. Yang kedua itu ada pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Nah, penyebaran Katolik oleh Spanyol ini sekitar pada tahun 1494 ketika perjanjian Tordesillas yang membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Penyebaran Katolik dan Spanyol ini lebih banyak di Filipina dibandingkan dengan di Indonesia. Jadi Spanyol itu lebih banyak melakukan penyebaran Katolik atau melakukan misi mereka yaitu di daerah Filipina, karena dengan perjanjian Tordesillas tadi mereka bersama bangsa Portugis seperti membagi haluan seperti itu, bahwa bangsa Portugis di wilayah Indonesia dan Spanyol di wilayah Filipina. Kemudian dampaknya di Nusantara, pada abad ke-16 Spanyol sempat hadir, yaitu cuma singgah ibaratnya di Maluku Utara, terutama di Tidore, tetapi tidak terlalu berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Portugis lebih berperan dalam penyebaran Katolik di Indonesia dibandingkan Spanyol. Kehadiran Portugis di wilayah timur Nusantara menjadi titik awal munculnya Katolik di Nusantara sendiri. Namun setelah kedatangan Belanda yang berhaluan ke Protestan, penyebaran Katolik mengalami kemunduran dan bangkit kembali pada abad ke-16. Mengalami kemunduran bukan berarti padam. Jadi di sini hanya
sedikit redup karena dominasi Protestan yang dibawa oleh Belanda. Oke, jadi demikian hasil resum pertemuan 3 mata kuliah sejarah gereja Indonesia tentang pengaruh misi Spanyol dan Portugis dalam misi Katolik. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salve.